Sebelum masuk ke dalam video roleplay tentang model pembelajaran project based learning, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu project based learning. Project based learning atau yang sering didengar dengan pembelajaran berbasis project ini adalah pembelajaran yang memiliki dan menitik beratkan pada aktivitas mahasiswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan project. Dan ada pula tujuan dari model pembelajaran project based learning ini, yaitu diantaranya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah berbentuk project, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah project yang kompleks, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau project. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu meningkatkan kolaborasi, khususnya pada pembelajaran ini yang bersifat kelompok. Untuk ciri-ciri pada model pembelajaran project based learning ini, yaitu ada melibatkan para mahasiswa dalam masalah-masalah kompleks. Yang kedua, para mahasiswa diharuskan untuk menggunakan penyelidikan, penelitian, keterampilan perencanaan, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, para mahasiswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan suatu proyek. Yang keempat, ada memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan mempraktikkan keterampilan pribadi pada saat mereka bekerja dalam tim, kooperatif, maupun saat mendiskusikan dengan dosen. Selanjutnya ada prinsip pada model pembelajaran project based learning ini, yaitu yang pertama, centrality atau keberpusatan. Yang kedua ada driving question, yaitu berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga ada constructive investigation atau investigasi konstruktif. Yang keempat ada autonomy atau otonomi pada mahasiswa. Dan yang kelima ada realisme atau realisme. Selanjutnya ada karakteristik pada project based learning, yaitu salah satunya mengembangkan pertanyaan atau masalah, yang berarti pembelajaran harus mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Jadi untuk hari ini saya menugaskan ke kalian untuk membuat project PowerPoint yang bertemakan tentang holistic care, holisme dan humanisme. Jadi nanti kalian akan membuat PowerPoint dan akan didiskusikan bersama-sama. Izin bertanya, Bu, untuk presentasinya kapan ya? Untuk presentasinya akan dilakukan di pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu selanjutnya ya. Oh, baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk yang mempresentasikan berapa orang ya, Bu? Untuk yang mempresentasikan 2 orang. Jadi nanti sisanya, kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti kalian didiskusikan bareng-bareng. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bu. Iya, ada lagi? Ada, Bu. Baik, selamat mengerjakan ya, dan selamat berdiskusi. Baik, Bu. Bu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Bagaimana proyek yang sudah kalian buat di minggu lalu yang sudah saya tugaskan? Apakah teman-teman sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya, jadi kita akan diskusi hari ini ya. Baik Ibu. Bisa di-share materinya? Baik, Bu. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Asila Rahmania Zaim dan teman saya yang bernama Lili Siti Rohma akan mempresentasikan yang berjudul tentang holistic care, holisme dan humanisme. Jadi pengertian holistic care, holistic memiliki arti menyeluruh yang terdiri dari kata holy and healthy.
Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang utuh dan sehat, dan seimbang, terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran seperti spiritual, moral, imajinasi, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik. Jadi, sehat yang dimaksud bukan hanya secara fisik, tetapi lebih pada aspek sinergitas spiritual. Sejarah holistic care dimulai sebelum istilah holis diperkenalkan oleh John Christian Smoot dalam bukunya yang berjudul Holism dan Evolution. Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik yang mengkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistik berpopuler dengan cepat di tahun 70-an. Selanjutnya ada perawatan holistik. Semua bentuk praktik keperawatan yang tujuannya adalah membangun kesembuhan seseorang secara menyeluruh. Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial atau budaya, spirit, relasi, dan konteks lingkungan. Teknik pengobatan atau penerapan holistic care. Metode pengobatan holistik yang dikembangkan dengan terapi berikut adalah yang pertama yaitu pengaturan pola hidup dan pola makan dengan gizi dan kebutuhan berimbang. Yang kedua, relaksasi dengan konsep meditasi penyembuhan. Yang ketiga, stimulasi otak dengan teknik perangsangan alamiah. Yang keempat, silaturahmi doktrin. Yang kelima, pancaran bioenergi atau pranaisasi. Yang keenam, stimulan promotor dengan nutrisi herbal. Yang ketujuh, terapi doa dengan pasrahan mencapai God spot, dan yang terakhir adalah hidroterapi dan stimulan alam sebagai pelengkap dan penyeimbang. Selanjutnya ada konsep holisme. Holisme merupakan salah satu konsep yang mendasari tindakan keperawatan yang meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh apabila satu dimensi terganggu akan mempengaruhi dimensi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lili Siti Rohmah. Baik, berikutnya adalah pandangan holistik dalam kepribadian. 1. Kepribadian normal. 2. Organisme memiliki satu dorongan yang berkuasa, yakni aktualis diri atau self-actualization. Yang ketiga adalah pengaruh eksternal. Konsep humanisme. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikan sebagian kriteria dalam segala hal. Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadiannya itu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal positif. Menurut Shari Roger, humanisme lebih menekankan pada perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Humanisme dalam keperawatan. Dalam keperawatan, humanisme merupakan suatu sikap dan yang mempunyai kebutuhan lebih dari sekedar nomor tempat tidur atau sebagai seorang penyakit tertentu. Perawat yang menggunakan pendekatan humanistik dalam praktiknya mempengaruhi semua yang diketahui tentang pasien yang meliputi pikiran, perasaan, nilai-nilai, pengalaman, kesukaan, dan bahasa tubuh. Pendekatan humanistik ini adalah aspek keperawatan tradisional dari caring yang diwujudkan dalam pengertian dan tindakan. Ciri-ciri teori humanisme. Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perubahan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya untuk dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal, sosial, dan metode untuk pengembangan diri ditunjukkan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik. Contoh teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika mahasiswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Mahasiswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pengamatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu Yin, teman-teman.
Perkenalkan, saya Nita Widiati. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait dari materi yang sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama ini saya mau bertanya, apa peran humanisme dalam praktik keperawatan? Yang kedua, mengapa pendekatan holistik dan humanisme penting dalam keperawatan? Dan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan holistik dalam keperawatan? Itu saja. Baik ya. Oke, baik Nita, tunggu sebentar ya. Saya silakan untuk jawaban yang tadi Nita tanyakan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Nita, yaitu apa peran humanisme dalam praktik keperawatan. Jadi humanisme dalam praktik keperawatan melibatkan hubungan empatik dan hormat antara perawat dan pasien. Ini mencakup mendengarkan pasien dengan teliti, memahami keinginan mereka, dan memberikan perawatan dengan kepedulian dan penghormatan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pendekatan holistik dalam keperawatan? Jawabannya itu, pendekatan holistik dalam keperawatan adalah pendekatan yang mempertimbangkan seluruh aspek pasien, bukan hanya gejala fisik mereka. Ini mencakup perhatian terhadap aspek mental, emosional, sosial, bahkan spiritual dari pasien, serta memandang pasien sebagai individu yang unik. Maaf Ibu, saya dan Asila belum bisa menemukan jawaban yang kedua, yaitu mengapa pendekatan holistik dan humanisme penting dalam keperawatan. Apakah Ibu bisa membantu menjawab? Baik, sebelumnya terima kasih ya sudah mendiskusikan terkait holistic care. Jadi, saya akan membantu menjawab tentang pertanyaan tadi yang mengapa pendekatan holistik dan humanisme pentingnya dalam keperawatan. Jadi kenapa penting? Karena pendekatan holistik dan humanisme itu dapat meningkatkan kualitas perawatan. Jadi di sini pasien merasa lebih didengar dan dihormati, dan mendukung pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pasien secara keseluruhan. Jadi itu sebabnya kenapa pendekatan holistik dan humanisme itu penting di dalam keperawatan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan materi dan menjelaskan tentang holistic care ini. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa dipelajarin terus supaya bisa memahami lebih dalam tentang holistic care. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman semua, saya akhiri ya untuk materi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.